Baik, selamat pagi jemaat kasih Tuhan. Anda menikmati puji-pujian? Saya menikmati puji-pujian, ya sungguh indah. Dan orang Kristen adalah orang yang bernyanyi, saudara kasih Tuhan. Orang yang bernyanyi, karena kenapa? Lagu adalah suatu ekspresi jiwa, ya, dan jiwa yang diselamatkan mengutarakan isi hatinya. Ya, sungguh ini hal yang indah, dan kita bisa nyanyi sendiri di rumah. Saya harap jemaat ada nyanyi di rumah. Kalau Anda tidak nyanyi di rumah, biasa lagi mandi nyanyi apa, saudara? Ya. Jangan nyanyi ini. Nanti pagi mandi shower nyanyinya ini yang duniawi, ya. Sambil di shower nyanyi dong, malak pun bersorak lagi, gitu. Nanti tetangga pada dengar gitu kan. Oke. Puji Tuhan, kita kembali berjemaat. Tadi saya bilang kita menyanyi di rumah, tapi menyanyi secara jemaat juga suatu pengalaman yang indah, yang luar biasa. Sama seperti kita berdoa di rumah sendirian, kita perlu berdoa secara jemaat. Kita belajar Alkitab sendirian, kita perlu belajar Alkitab secara jemaat juga. Ya, dua-duanya perlu. Ada orang yang dia bilang begini, saya sudah ke gereja, saya sudah belajar Alkitab, maka di rumah nggak usah lagi. Nah, itu salah. Ya. Tapi ada orang juga yang bilang, saya sudah belajar Alkitab di rumah, nggak perlu lagi saya ke gereja. Nah, itu juga salah. Kita perlu dua-duanya, saudara kasih Tuhan. Kita perlu hubungan pribadi kita dengan Tuhan, dan Tuhan juga telah menaruh jemaat sebagai wadah kita bertumbuh. Oke, saya ingin melanjutkan pembahasan kita di dalam Injil Matius. Mari kita buka Matius pasalnya yang ke-22. Matius pasal 22, terakhir kita sudah bahas pasal 21, sudah selesai. Kita masuk di pasal 22. Pasal 22 ini masih, ingat, kita sudah masuk dalam 1 minggu terakhir hidup Tuhan kita di bumi ini sebelum kematian dan kebangkitannya. 1 minggu terakhir. Ini 1 minggu yang sangat padat, ya. Kira-kira 1/4 sampai 1/3 dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Anda bisa bayangkan 25% sampai 33% dari Injil berfokus kepada 1 minggu terakhir dari kehidupan Tuhan kita ini. Sebelum kematiannya, kebangkitannya, dan kemudian dia menampakkan diri kepada murid-murid. Ada banyak sekali yang terjadi pada minggu ini. Di pasal 22, Tuhan kita masih bersoal jawab dengan pemimpin-pemimpin Israel yang kaget waktu Tuhan kita menunjukkan otoritasnya sebagai raja, dan Tuhan kita mengusir orang-orang yang menyalahgunakan bait suci itu. Dan mereka bertanya, dengan otoritas apa engkau melakukan ini? Dengan kuasa apa engkau melakukan ini? Ya, dan Tuhan memberikan kepada mereka berbagai pengajaran. Dan pasal 22 masih melanjutkan. Ya, kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 di sini. Dan seperti biasa, sejak Elai memperkenalkan namanya ITB versi 2, jadi ada kesenjangan versi dalam banyak jemaat. Saya akan membacakan keseluruhannya, dan jemaat silakan memperhatikan Matius pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berbicara lagi dalam perumpamaan kepada mereka. Kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh lagi hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Namun orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Murkalah raja itu
Ia pun menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Karena itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai ke perjamuan kawin itu. Lalu pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruang perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seseorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, kawan, bagaimana engkau masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta? Namun orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada pelayan-pelayannya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan di luar. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Mari kita bersatu dalam doa, kita minta pertolongan Tuhan. Bapa yang di surga, Bapa, kami sebagai jemaat di tempat ini, sebagai tubuh Kristus, kami sebagai eklesiamu, kami telah berkumpul sesuai dengan perintah-Mu. Kami mengharapkan dan menantikan berkat rohani dari Engkau, berupa pengajaran Tuhan, berupa nasihat dan dorongan dari Roh Kudus kepada kami melalui firman, pengajaran, penerangan dari Roh Kudus itu. Dan kami memohonkan itu, kami mau membahas firman-Mu Tuhan yang telah Engkau tuliskan, Engkau pelihara bagi kami. Dan sekiranya yang sekarang Engkau terapkan ke dalam kehidupan kami. Kami meminta ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tadi kita bilang bahwa ini adalah lanjutan dari Tuhan Yesus berbicara dengan para pemimpin Israel. Dan memang apa yang Tuhan katakan di sini dia tujukan kepada para pemimpin Israel itu, tetapi juga ada banyak aplikasinya bagi kita hari ini. Dan sebagaimana biasa Tuhan mengajar melalui perumpamaan. Ini adalah salah satu cara favorit Tuhan Yesus untuk mengajar, dia menggunakan perumpamaan, saudara kasih Tuhan. Dan kita sudah pernah bahas bahwa perumpamaan itu bisa punya dua fungsi. Bagi orang yang tidak cinta kebenaran, bagi orang yang sudah menolak kebenaran, maka perumpamaan itu bahkan fungsinya sebenarnya adalah menutupi. Jadi melalui perumpamaan itu mereka tidak paham akan banyak hal. Ada hal-hal yang tertutup bagi mereka karena perumpamaan itu. Ini bagi orang yang sudah mengeraskan hati. Tetapi bagi orang yang menerima kebenaran, maka perumpamaan itu bersifat menyingkapkan. Perumpamaan itu bersifat membuat semakin jelas dengan suatu contoh dan membuat kebenaran itu semakin gamblang. Dan tentu saya harap kita hari ini berada pada kategori kedua ini, sehingga kita bisa melihat perumpamaan ini dan kita bisa melihat prinsip-prinsip dalamnya dengan sangat jelas, dan bahkan kita memiliki Roh Kudus dalam hati orang percaya untuk menerangi kita, dan kita memiliki firman Allah yang sudah lengkap bagi kita untuk bisa memahami apa yang sebenarnya Tuhan Yesus maksudkan dalam perumpamaan ini. Baik, dan fokusnya di dalam perumpamaan yang satu ini adalah Tuhan menggunakan suatu pesta pernikahan, ya, seorang raja, pesta pernikahan, dan fokusnya adalah pada orang-orang yang diundang. Ada orang-orang yang diundang. Ya, kemudian kita akan melihat ada dua golongan orang yang diundang. Yang pertama nanti ayat 1 sampai ayat 7, orang yang diundang pertama. Kemudian bagaimana reaksi mereka. Kemudian golongan yang kedua adalah dari ayat 8 sampai dengan ayat 14. Ya, kelompok kedua yang diundang. Dan kemudian bagaimana respon mereka, bagaimana respon Tuhan kepada semua itu. Oke, itu yang akan kita bahas. Jadi undangan, saya memberikan judul khotbah ini adalah undangan pesta yang paling penting, saudara. Undangan pesta yang paling penting. Saya yakin kita semua pernah diundang, ya kalau bahasa Indonesia namanya kondangan mungkin. Ya. Nah, ada kondangan yang mungkin kita senang pergi, ya mungkin teman dekat kita, mungkin keluarga dekat kita. Ya, wah kita senang, kita mungkin tempatnya mentereng gitu kan. Ya, misalnya Anda diundang ke hotel bintang 5 mana, ya Anda senang, wah orangnya juga Anda dekat dengan dia.
Anda senang mau pergi. Tapi mungkin ada juga yang pernah dapat undangan, Anda merasa, wah kayaknya saya nggak mau pergi nih. Ini kurang, ya mungkin saya kurang dekat dengan orangnya. Mungkin saya tidak merasa terlalu penting undangan ini untuk saya dan lain sebagainya. Dan kita bilang skip aja lah, ya, saya tidak mau ikut dalam undangan yang satu ini. Tapi saudara yang kasih Tuhan Yesus di sini berbicara mengenai undangan pesta yang paling penting. Paling penting di dalam dunia ini, di dalam hidup kita. Apa itu? Kita akan lihat berdasarkan tadi 2 poin utama, yaitu ada 2 kelompok yang diundang. Dari 2 kelompok yang diundang ini kita akan belajar sebenarnya undangan pesta ini apa sih. Nah yang pertama saudara kasih Tuhan, ayat 1 sampai ayat 7, undangan pesta yang paling penting ini ditujukan kepada Israel. Itu yang nomor 1. Sekali lagi konteks historisnya adalah Tuhan sedang bicara dengan para pemimpin Israel. Ini sekitar tahun katakanlah 30 Masehi. Tuhan Yesus sebentar lagi akan disalibkan. Tapi dia sudah melayani selama kurang lebih 3 tahun. Dia sudah menunjukkan dirinya. Siapa dia? Dia telah membuktikan dia adalah Mesias dengan berbagai mukjizat yang dia lakukan. Dan kini saatnya keputusan. Kini saatnya keputusan. Apakah Israel akan terima dia? Atau Israel akan menolak dia sebagai Mesias? Dan saudara kasih Tuhan, di dalam konteks seperti inilah Tuhan menegaskan tentang undangan yang paling penting ini. Jadi ayat 1 sampai ayat 7, undangan ini adalah untuk Israel. Nah, ada beberapa poin yang bisa kita bahas di sini, undangan yang untuk Israel ini. Yang pertama yang ingin saya bahas adalah penggunaan pesta pernikahan sebagai gambaran. Penggunaan pesta pernikahan sebagai gambaran, sebagai ilustrasi. Kenapa Tuhan memakai ilustrasi pesta pernikahan katanya? Dan tadi kita baca detailnya adalah begini, ada seorang raja mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Lalu ada hamba-hambanya, jadi ada beberapa tokoh, raja, anak raja, orang-orang undangan, ya, kemudian ada hamba-hamba. Ya, hamba-hamba raja itu. Ada beberapa tokoh ini, siapa mereka? Siapa yang dimaksud oleh Tuhan, gitu kan? Nah, paling gampang kita mulai dari anak raja dulu sebenarnya. Ya, ada raja, punya anak raja, raja ingin membuat pernikahan untuk anak raja. Siapa anak raja ini? Ya, kita harus ingat yang sedang bicara adalah Yesus Kristus. Dan dia yang selalu selama ini sudah memberitahu dia adalah anak manusia. Kemudian dia juga berkata dia adalah anak Allah. Ya, dia adalah anak manusia, dia adalah anak Allah. Dan jelas bahwa anak di sini mengacu kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah anak raja. Dan rajanya siapa kalau begitu? Rajanya adalah Allah Bapa. Allah Bapa. Tetapi kenapa Tuhan menggunakan suatu ilustrasi, suatu gambaran pernikahan? Ya. Nah, saya sudah banyak kali berulang kali menekankan hal ini. Sejak banyak tahun lalu saya mulai mengadakan peneguhan nikah, ya saya sudah khotbah pernikahan banyak kali, puluhan kali untuk pasangan-pasangan yang menikah. Dan saya sering menekankan bahwa Tuhan memang favorit menggunakan pernikahan untuk menggambarkan hubungan dia dengan manusia. Karena Tuhanlah yang menciptakan pernikahan itu, Adam dan Hawa di Taman Eden, maka Tuhan juga merancang pernikahan itu untuk menggambarkan hubungan dia dengan manusia. Dan Tuhan memakai ini dalam berbagai kesempatan. Di dalam perjanjian lama, Israel adalah digambarkan sebagai istrinya Tuhan, istri Yehova. Dan dalam banyak sekali nabi-nabi, Tuhan marah dengan Israel. Dia digambarkan kamu ini adalah istri yang tidak setia. Kamu ini adalah istri yang melacur. Ya. Kamu ini adalah yang pokoknya yang nggak benar. Gitu. Jadi gambarannya adalah Tuhan adalah suami dan Israel adalah istrinya. Ini gambaran yang banyak dipakai dalam Alkitab. Di dalam perjanjian baru, sama. Ya, kali ini jemaat, ya, eklesia Tuhan digambarkan sebagai mempelai. Kristus sebagai mempelai laki-laki. Kemudian jemaat atau orang-orang percaya perjanjian baru adalah mempelai perempuan. Jadi Tuhan sering memakai ilustrasi pernikahan ini untuk menggambarkan hubungan dia dengan manusia. Kenapa, saudara yang kasih Tuhan? Kenapa? Nah, saya sudah sering khotbahkan nih dalam pesta pernikahan, dalam peneguhan pernikahan dan sebagainya. Tapi saya akan kasih minimal 2 hal. 2 hal kenapa Tuhan menganggap pernikahan itu cocok untuk menggambarkan hubungan dia dengan umat manusia. Yang pertama adalah karena pernikahan menggambarkan suatu persekutuan
pernikahan menggambarkan suatu keakraban, suatu keintiman, suatu hubungan yang begitu erat dan dekat. Dan ini yang Tuhan ingin dengan manusia sebenarnya. Tuhan ingin memiliki suatu persekutuan dengan manusia. Dan di dalam persekutuan itu ada kebahagiaan. Saya yakin orang yang menikah dengan suatu pengharapan bahwa ada kebahagiaan di dalamnya. Makanya ketika menikah, hari pernikahan, senyum-senyum semuanya. Ya, minimal yang saya lihatlah begitu. Senyum-senyum semuanya. Wah, ini hari yang bahagia. Nah, kita tahu di dunia ini ada banyak hal yang nggak ideal ya. Dan kita tahu ada pernikahan-pernikahan yang akhirnya tidak ideal. Lalu ada duka cita dan lain sebagainya di dalamnya. Tapi minimal pengharapan itu ada. Pengharapan bahwa dalam pernikahan ada kebahagiaan, ada sukacita. Nah, ini juga yang Tuhan gambarkan melalui pernikahan, ya, hubungan Dia dengan manusia. Ya. Bahwa di dalamnya ada keakraban, keintiman, ada persekutuan dan ada kebahagiaan. Ya. Bahwa manusia dirancang oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan sebenarnya untuk melewati kekekalan bersama dengan Tuhan dalam suatu persekutuan yang indah. Dalam suatu kasih mengasihi yang indah. Ini adalah rancangan Tuhan. Kemudian hal kedua, kenapa pernikahan sering Tuhan pakai untuk menggambarkan hubungan Dia dengan umatnya adalah karena di dalam pernikahan itu selalu Tuhan menunggu respon manusia. Artinya pernikahan itu adalah sesuatu yang berbicara mengenai suatu undangan. Sama seperti kita tidak memaksa orang menikah dengan kita. Minimal seharusnya tidak. Seharusnya tidak ada pemaksaan, orang disuruh menikah, lalu dipaksa, gitu kan, ditodong. Itu bukan pernikahan lagi, itu penculikan nanti namanya. Tapi pernikahan itu mestinya sesuatu yang bahagia, dua-duanya setuju, dua-duanya dengan senang. Ada suatu tawaran. Ya. Biasanya laki-laki yang duluan menawarkan. Ya. Mau nggak kamu menikah dengan saya? Ya kan? Nah, kemudian dari pihak perempuan mempertimbangkan. Ya atau tidak. Ada suatu undangan, ada suatu tawaran, ada suatu penerimaan atau penolakan. Dan ini menggambarkan hubungan Tuhan dengan manusia. Karena Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Dan Tuhan ingin manusia itu berkata ya kepada Tuhan sambil ada opsi berkata tidak. Dan oleh karena itulah Tuhan ciptakan manusia yang bisa menolak Dia, bisa jatuh ke dalam dosa. Karena Tuhan tidak ingin manusia yang berkata ya, tapi tidak ada opsi berkata tidak. Itu bukan manusia lagi. Itu robot namanya. Tuhan ingin manusia yang berkata ya kepada Tuhan, sambil dia bisa berkata tidak juga. Maka itu berarti manusia itu benar-benar memilih Tuhan. Nah, oleh karena itu pernikahan Tuhan pakai sebagai ilustrasi. Tetapi kalau kita lihat, kadang-kadang Tuhan memakai dua jenis gambaran di dalam pernikahan ini. Yang satu, kadang-kadang manusianya digambarkan sebagai mempelainya. Yang kedua, kadang-kadang manusianya digambarkan sebagai tamu undangannya. Ya, seperti di perikop ini, gambarannya tamu undangan. Ya, sedangkan di tempat-tempat lain, seperti yang sudah kita bahas tadi, Israel sebagai istri Yehova, jemaat sebagai istrinya atau mempelainya Kristus. Ya. Jadi kadang-kadang kita bertanya, kenapa ada dua yang berbeda? Ya memang, ya karena ini mengilustrasikan dua aspek yang berbeda. Ya, jadi kadang-kadang dalam ilustrasi pernikahan ini, orang yang percaya kepada Tuhan digambarkan sebagai mempelai, tetapi di tempat lain manusianya digambarkan bukan mempelainya, tapi sebagai tamu undangannya. Gitu. Dan kenapa demikian? Biasanya ketika manusianya digambarkan sebagai mempelai, itu dalam perikop-perikop di mana manusianya menerima. Jadi sudah menerima Tuhan, sudah memiliki hubungan dengan Tuhan, maka biasanya digambarkan sebagai mempelai. Tetapi ada perikop-perikop di mana manusianya menolak undangan Tuhan, maka biasanya ilustrasinya adalah sebagai undangan di sini. Sebagaimana yang kita lihat di dalam pasal ini, begitu. Nah, ini adalah penggunaan pesta pernikahan sebagai gambaran, saudara kasih Tuhan. Tuhan sudah siap untuk memiliki hubungan dengan manusia,
Hubungan itu digambarkan dengan pernikahan, Tuhan tawarkan, mau tidak. Hal yang kedua, kita lihat undangan kepada Israel di sini adalah penolakan pesta pernikahan oleh para undangan. Kalau yang tadi pertama kita lihat adalah penggunaan pesta pernikahan sebagai gambaran. Yang kedua adalah penolakan pesta pernikahan oleh para undangan. Ya. Dan coba kita lihat di sini di ayat yang ketiga misalnya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Jadi ada orang-orang yang dari awalnya memang sudah diundang. Siapa? Ya sekali lagi ini bicara soal Israel. Israel lah yang sebenarnya memiliki janji-janji itu. Israel lah yang sebenarnya undangan paling awal istilahnya. Mereka lah undangan pertama, kepada mereka lah janji Tuhan diberikan. Dan ketika Yesus Kristus datang sebagai Sang Putra, dia akan mempelainya. Dia mempelainya. Dan intinya seperti ini, kalau kamu mau punya hubungan dengan Sang Bapa, kamu harus punya hubungan dengan Sang Putra. Karena anak datang, putra datang untuk mewakili Sang Bapa. Dan digambarkan seperti itu. Kalau misalnya seorang raja, dia punya anak, anaknya mau menikah. Dia undang semua orang datang. Kalau orang-orang ini mau punya hubungan baik dengan sang raja ini, maka mereka harus datang kepada pernikahan sang raja. Anak raja ini. Nggak bisa mereka berkata, saya tidak mau punya hubungan dengan anak raja mau menikah, saya masa bodoh. Tapi saya mau baik dengan bapaknya aja, tidak bisa. Karena sang anak di sini mewakili sang bapa. Dan Yesus Kristus datang sebagai mempelai. Dia datang sesudah dipersiapkan ribuan tahun semenjak janji pertama kepada Adam dan Hawa, keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Ya, kemudian dijanjikan lagi oleh Tuhan melalui Abraham. Tuhan bilang sama Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Tuhan ulangi janji itu kepada Ishak, Tuhan ulangi janji itu kepada Yakub. Lalu Yakub dalam suatu nubuat berkata, Yehuda, anaknya dari 12 anak yang dia punya, dia tunjuk tongkat kerajaan tidak akan beralih dari Yehuda. Dan terus, dan Tuhan memilih terus. Sampai kepada Tuhan temukan seorang bernama Daud. Sementara Saul memerintah sebagai raja namun tidak ikut Tuhan. Tuhan bilang sama Saul, aku sudah mendapatkan seorang yang sesuai dengan hatiku. Maksudnya adalah Daud. Dan Tuhan bangkitkan Daud. Lalu Tuhan kasih perjanjian sama Daud. Waktu itu Daud bilang, Daud punya cita-cita. Daud berkata kepada Nabi Nathan, masa aku tinggal di rumah dengan pohon aras, sementara tabut Tuhan tinggal di dalam kemah. Aku mau bangun rumah untuk Tuhan. Nabi Nathan tadinya manggut-manggut, keluar. Tuhan bilang sama Nathan, Nathan balik lagi sama Daud. Bilang sama dia, kamu ingin bangun rumah untuk aku? Tidak. Aku yang akan bangun rumah untuk kamu. Aku akan membangun rumah tanggamu. Aku akan menaikkan anakmu. Anakmu akan bertahta selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berlalu. Oh, luar biasa saudara kasih Tuhan. Itu bicara mengenai Yesus Kristus. Jadi sudah dipersiapkan. Sudah dipersiapkan. Tetapi apa yang terjadi ketika Mesiasnya datang? Ketika Mesiasnya datang, ternyata orang-orang yang diundang ini, umatnya sendiri, Israel menolak dia. Mereka tidak percaya kepadanya. Ketika Tuhan menyembuhkan orang sakit, ketika dia mengusir setan, para pemimpin malah berkata, dengan kuasa Beelzebub, dia mengusir setan. Mereka menolak dia. Ketika dia membangkitkan Lazarus dari antara orang mati, mereka malah berkata, mari kita bunuh Lazarus supaya orang jangan percaya kepada dia. Oh, saudara kasih Tuhan. Mereka menolak Tuhan kita. Padahal Tuhan bilang apa? Dia bilang di sini ayat yang keempat. Waktu ditolak pertama, dia bilang, katakanlah kepada orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Waktunya sudah genap. Kalian sudah tunggu-tunggu ini dari berabad-abad, dari zaman Abraham. Abraham rindu untuk melihatnya. Daud rindu untuk melihatnya. Nabi-nabi rindu untuk melihatnya. Kapan kedatangan Sang Mesias? Nah, sekarang sudah datang. Gambarannya itu adalah hidangannya sudah disiapkan.
Inilah saatnya pernikahan itu. Tapi mereka berkata, tidak, kami tidak mau. Kami tidak mau, saudara. Dan penolakannya ada dua jenis di sini. Yang pertama di ayat yang kelima, penolakannya berkata begini, namun orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Penolakan yang pertama adalah bersifat mengabaikan. Mengabaikan, jadi ini tidak penting bagi saya. Saya tidak perlu ini. Dan ketika Tuhan Yesus datang, dan dia berkata, kamu butuh aku, banyak orang sekedar mengabaikan Tuhan. Banyak orang tidak melihat bahwa sebenarnya hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus adalah hal yang paling penting dalam hidupnya. Dan mereka merasa fine-fine saja. Mereka merasa hidup berjalan begitu saja. Kadang-kadang yang paling bahaya untuk berbuat seperti ini adalah orang-orang yang dalam hidupnya relatif sukses dengan Tuhan. Ada alasan kenapa Tuhan Yesus berkata, orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga seperti unta masuk ke dalam lubang jarum. Bukan karena orang kaya tidak bisa diselamatkan, atau bukan karena orang yang enggak kaya gampang selamatnya, bukan juga. Semuanya butuh mukjizat, mukjizat kelahiran kembali, mukjizat kerja Roh Kudus dalam hati seorang. Tapi kenapa Tuhan Yesus berfokus kepada orang kaya? Bukan karena orang kaya tidak bisa diselamatkan. Bisa. Tetapi seringkali orang yang kaya, dia merasa nyaman dalam hidupnya. Dia merasa nyaman, dia merasa dia tidak memerlukan apa-apa yang lain. Hidup dia baik-baik saja kok. Dia tidak ada merasakan suatu keperluan akan juru selamat. Karena dia nyaman, dia santai. Semua ada pada dirinya. Untuk apa? Tetapi manusia sebenarnya memerlukan Tuhan. Semua manusia memerlukan Tuhan. Karena apa? Karena tanpa Tuhan manusia akan binasa. Kita akan lihat itu nanti. Penolakan yang kedua, tipe yang kedua ada yang di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Kalau penolakan yang pertama sifatnya hanyalah mengabaikan, yang kedua ini secara aktif melawan, secara aktif memusuhi Tuhan. Tanya, wah hamba-hambanya ditangkap, ada yang dibunuh, ada yang disiksa, dan lain sebagainya. Ini menggambarkan tentunya bagaimana Israel sudah memperlakukan nabi-nabi Tuhan dari zaman ke zaman. Bagaimana Tuhan sudah mengirimkan Elia kepada mereka, mengirimkan Yesaya, mengirimkan macam-macam yang lain. Menurut tradisi Yesaya digergaji dua oleh Manasye. Banyak lagi nabi-nabi yang lain. Nabi Mika dianiaya oleh Ahab dan lain sebagainya. Dan tentu puncaknya nanti adalah ketika mereka menganiaya Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus sendiri. Nah, ini ada hubungan dengan ilustrasi yang sebelumnya yang Tuhan pakai di pasal 21, masih ingat itu? Bahwa ada seorang pemilik kebun anggur yang sewakan pada penggarap, lalu Tuhan kirim hambanya ditangkap, lalu Tuhan kirim anaknya. Tapi para penggarap itu malah berkata, ini ahli waris. Langsung saja kita bunuh dia. Dan ini dilakukan kepada nabi-nabi, kepada Tuhan Yesus, dan nanti kepada rasul-rasul sesudah itu. Padahal semua datang. Waktu Yohanes Pembaptis datang, apa yang dia serukan? Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sebenarnya semua janji Tuhan untuk Israel sudah dekat untuk digenapi. Asal mereka mau bertobat. Asal mereka mau menyambut Yesus Kristus. Maka mereka akan segera masuk ke dalam milenium. Kerajaan 1000 tahun yang akan masuk ke dalam kekekalan nanti, di mana Tuhan menjadi rajanya, suatu kerajaan utopia yang digambarkan sebagai pesta pernikahan sang anak domba. Tapi mereka berkata tidak, kami tidak mau. Kami tidak mau. Berkali-kali itu ditawarkan. Manusia menolak. Mengapa mereka menolak? Ya karena
mereka tidak mau tunduk kepada Tuhan. Mereka tidak mau tunduk kepada Tuhan. Sama seperti dalam suatu pernikahan, makanya dikatakan itu, ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Hai suami, kasihilah istrimu, seperti Tuhan mengasihi jemaat. Maka ketika seseorang menerima Tuhan, di situ bukanlah hanya suatu usaha untuk melarikan diri dari penghakiman. Ada, memang Tuhan tawarkan, mau gak kamu selamat dari penghakiman? Benar. Tapi kalau kamu menerimanya, maka itu berarti juga mengakui Tuhan sebagai Tuhan. Mengakui Tuhan sebagai penguasa dalam hidupmu. Dan saudara yang kasih Tuhan, penolakan ini, wah luar biasa sekali. Mereka tolak. Dan apa yang terjadi kalau begitu? Kita lihat poin yang ketiga. Tadi poin pertama adalah penggunaan pesta pernikahan untuk ilustrasi. Kedua adalah penolakan pesta pernikahan ini. Yang ketiga adalah penghakiman. Penghakiman pesta pernikahan karena penolakan mereka. Itu ada di ayat yang ke-7. Murkalah raja itu, ia pun menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Tentu ketika mereka menolak Tuhan, ada konsekuensinya. Ada konsekuensi, saudara Tuhan. Tadi saya katakan bahwa pernikahan itu kan ada tawaran, ada undangan, bisa diterima, bisa ditolak. Tetapi semua ini kan pasti ada konsekuensinya. Kalau ada orang yang nggak benar kasih undangan sama kamu terima, ya kamu menderita. Tapi kalau ada suatu tawaran yang begitu baik, kamu punya pilihan untuk menolaknya, boleh. Tapi ada konsekuensinya juga. Konsekuensinya apa? Ya kamu tidak dapatkan apa yang ditawarkan itu. Kamu tidak memilikinya. Oleh karena itu setiap orang harus berpikir di sini. Tuhan ciptakan manusia dengan kehendak bebas. Dan Tuhan berkata, aku mengasihi kamu, aku ingin punya hubungan dengan kamu. Kamu adalah keturunan Adam yang sudah memberontak. Tapi aku sudah mati di kayu salib untuk menebus kamu. Tapi aku mau kamu berkata ya dengan bebas. Artinya kamu bisa berkata tidak. Tapi apapun pilihan kamu ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Kalau kamu bilang ya kepada Tuhan, menerima dia, maka kamu mendapatkan hidup yang kekal. Kamu akan masuk dalam persekutuan dengan Tuhan seperti ilustrasi tadi pernikahan. Ketika seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki dan masuk ke dalam rumah bersama dengan dia, hidup bersama dengan dia. Tapi kalau kamu tolak itu, maka ada konsekuensi juga. Maka kamu tidak bisa hidup dengan laki-laki ini. Kamu tidak bisa bersama dengan Tuhan. Karena kamu tolak dia. Dan kamu akan binasa. Sekarang ada orang yang bertanya, kenapa Tuhan jahat? Ada ateis bertanya begini, kenapa Tuhan kalian jahat? Kalau menolak dia binasa katanya. Kok kayaknya Tuhan jahat ya? Kayaknya kita dipaksa. Wah itu sih katanya dikasih kehendak bebas, tapi sebenarnya nggak dikasih katanya. Karena pilihannya kan menerima dia, selamat, nggak terima, binasa. Wah dipaksa dong kalau begitu. Nggak juga saudara. Ya. Kenapa kalau menolak Tuhan binasa? Itu adalah konsekuensi logis. Kalau seorang orang tua kasih pilihan sama anak, ya, misalnya anaknya ini umur tertentu lalu masih nggak jelas, gitu kan? Dia nggak mau makan misalnya. Orang tuanya bilang sama dia, kalau kamu tidak makan, kamu akan lapar, dan kalau kamu nggak makan terus akan sakit. Lalu anaknya bilang, saya nggak mau, pokoknya saya nggak mau makan. Lalu anak itu lapar bener. Aduh, lapar. Terus masih nggak mau makan, sakit. Lalu kita bilang, loh, kok orang tuanya jahat ya? Kok kasih opsinya seperti itu? Makan, akan kenyang, sehat. Nggak makan, lapar, sakit.
Kok opsinya begitu? Jahat dong orang tuanya. Enggak jahat. Itu memang naturalnya seperti itu, logikanya seperti itu gitu. Dan ketika Tuhan bilang sama manusia, kalau kamu menolak saya, kamu akan binasa. Itu bukan karena Tuhan jahat. Itu karena manusia sebagai ciptaan memang tidak bisa memiliki hidup tanpa hubungan dengan Tuhan. Sama seperti komputer tidak bisa hidup tanpa hubungan dengan PLN misalnya. Kita nggak usah hitung baterai lah misalnya gitu ya. Kalau dicabut mati. Dan Tuhan bilang sama manusia, oke, kamu bisa punya pilihan. Tapi ada konsekuensinya. Kalau kamu menolak aku, ada konsekuensinya. Konsekuensi ini bukan karena Tuhan jahat. Konsekuensi ini karena fakta bahwa Tuhan adalah pencipta dan kita adalah ciptaan. Dan ciptaan itu tidak bisa hidup tanpa penciptanya. Ciptaan itu tidak bisa memiliki kekekalan yang indah tanpa penciptanya. Oleh karena itu Tuhan berkata, oke, kamu tolak. Nah, orang Israel menolak. Akhirnya penghakiman datang kepada mereka. Penghakiman datang, katanya, murkalah raja itu, ia pun menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Karena mereka bukan hanya menolak Yesus Kristus, mereka bahkan menyalibkannya. Sehingga akhirnya Tuhan mengizinkan pada tahun 70 Masehi, Jenderal Titus datang dan menghancurkan kota Yerusalem. Ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Ini adalah salah satu nubuat Tuhan Yesus yang terbukti. Disebut sekitar 40 tahun sebelumnya. Ini disebut juga di dalam Lukas. Mari kita buka Lukas dengan teman-teman. Lukas pasal 21. Lukas pasal 21 ayatnya yang ke-20. Tuhan sudah wanti-wanti. Dan dia bilang, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Ini digenapi tahun 70. Pada waktu itu, hendaklah orang-orang di Yudea melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang di dalam kota mengungsi, dan orang-orang yang di pedusunan tidak masuk lagi ke dalam kota. Sejarah mencatat bahwa orang-orang Kristen mengindahkan peringatan Tuhan ini. Sehingga sebelum tahun 70, waktu peperangan dengan Roma sudah mulai, dan mereka tahu bahwa pasukan Roma datang, orang-orang Kristen pergi dari Yerusalem. Dan ini salah satu alasan juga kenapa Tuhan menggerakkan jemaat Yerusalem. Pertama, kalau kita baca di Kisah Rasul, Anda akan baca orang Yerusalem kan orang-orang Kristennya jual tanah, ingat gak situ ya? Barnabas jual tanah, ya. Semua jual, Ananias Safira juga jual tanah, cuman dia bohong-bohong sama Tuhan, gitu ya. Jadi Tuhan pimpin orang-orang Kristen Yerusalem jual tanah, jual rumah, semua dilikuidasi karena Tuhan tahu akan ada serangan ini. Ya. Dan orang-orang Kristen lari dari Yerusalem sebelum tahun 70. Tapi saudara-saudara, coba kita kembali ke dalam Matius pasal 22 di sini. Penghakiman. Penolakan terhadap pesta pernikahan ini berarti penghakiman. Penghakiman yang paling berat bahkan bukan hanya masalah bahwa Yerusalem dihancurkan. Penghakiman yang lebih berat lagi adalah bahwa kerajaan 1000 tahun itu ditunda untuk datang kepada Israel. Ditunda. Anda masih ingat, Israel sebenarnya pernah mengalami ini. Waktu pertama mereka mau masuk ke negeri Kanaan, mungkin masih ingat di kitab Keluaran. Musa pernah kirim 12 orang pengintai. Lalu 12-12-nya pulang, 10 bilang yang busuk-busuk, sehingga orang Israel tidak mau masuk ke Kanaan. Anda bisa bayangkan loh, mereka sudah Tuhan selamatkan dari Mesir, Tuhan kasih 10 mukjizat, 10 tulah yang luar biasa, bawa mereka melalui Laut Merah, menyeberangi laut, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya, mukjizat yang begitu besar. Di padang gurun mereka dikasih tiang awan dan tiang api, ada bukti, perlu bukti apa lagi bahwa ada Tuhan dan Tuhan menyertai mereka. Sampai di perbatasan Kanaan, Tuhan bilang, oke, sekarang masuk. Mereka bilang apa? Nggak mau Tuhan. Maunya apa? Balik lagi ke Mesir. Waduh. Oke? Kalau kalian tidak mau masuk, nggak akan masuk. Generasi ini yang menolak aku 40 tahun akan muter-muter di padang gurun.
Sampai habis semua, anak-anaknya baru boleh masuk. Dan kalau orang Israel menolak Musa, suatu pelayanan oleh Musa, dan Tuhan hukum mereka muter di padang gurun 40 tahun, kira-kira apa yang terjadi ketika mereka menolak yang lebih besar daripada Musa, yaitu Yesus Kristus sendiri, dengan mukjizat yang lebih hebat dari Musa, dan dengan penolakan yang lebih kejam daripada penolakan kepada Musa, karena Musa tidak pernah mereka salibkan, tapi mereka menyalibkan Yesus Kristus. Maka tidak heran bahwa Israel sudah dibuat muter-muter 2000-an tahun, saudara. Dan kerajaan 1000 tahun yang mestinya sudah dekat di depan mata mereka pada waktu itu, kalau mereka menerima Yesus pertama kalinya. Akhirnya Tuhan bilang, tunda. Kalau Musa saja ditunda 40 tahun, mungkin untuk penolakan terhadap Yesus 2000-an tahun. Mungkin, saya bilang, karena saya nggak tahu persisnya. Kalau mau tahu persisnya, nanti ada seminar tanggal 16. Seminar eskatologi. Kita bicara mengenai kerajaan milenium dan lain sebagainya. Muter-muter dulu. Nah, sekarang Israel sudah balik lagi ke negerinya minimal dari tahun 1948. Tapi Israel yang sekarang di sana Timur Tengah itu belum mendapatkan damai mereka. Tidak bisa damai. Tidak ada damai. Semua usaha untuk berdamai. Semua negara, Amerika, semua Eropa, semua mencoba mendamaikan. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Karena mereka sudah menolak. Dan masih menolak sampai sekarang. Undangan itu. Undangan yang diberikan oleh sang raja dan putranya. Mari kita lihat sekarang yang kedua, saudara-saudara, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14. Tadi yang pertama adalah undangan kepada Israel. Nah, setelah Israel tolak, lalu apa? Tadi kita sudah baca ayat 8 sampai ayat 14. Tuhan bilang, raja itu bilang, perjamuan kawin ini sudah disiapkan. Orang-orang yang diundang pertama ini tidak layak. Mereka sudah menolak aku. Tetapi pernikahan ini harus berlangsung. Oleh karena itu, pergi kalian, hamba-hambaku, pergi ke semua, persimpangan-persimpangan jalan. Undang setiap orang. Undang semuanya. Jadi, jikalau sebelumnya Israel dieksklusifkan oleh Tuhan, kamulah bangsa pilihan. Melalui kamulah perjanjian itu. Tapi ketika Israel menolak Tuhan, Tuhan bilang, sekarang aku buka kepada semua bangsa. Nah, di sini saya harus sedikit membuat poin teologi, karena ada orang yang bertanya begini, kalau begitu untung dong kita bahwa Israel menolak Tuhan, kalau enggak kan enggak dibuka sama kita. Sebenarnya Paulus ada menjawab ini di dalam Roma pasal 11. Paulus bilang begini, sebenarnya kalau Israel menerima itu jauh lebih bagus lagi. Karena kalau Israel menerima, maka Tuhan akan jangkau bangsa-bangsa lain lewat Israel. Tapi ketika Israel menolak, maka Israel dikesampingkan untuk sementara dan Tuhan buka kepada bangsa-bangsa lain. Coba kita buka di dalam Efesus, saudara yang Tuhan. Efesus pasalnya yang kedua. Efesus pasalnya yang kedua. Undangan ini dibuka bagi kita. Bahwa sekarang semua bangsa bisa ikut ambil bagian, bisa punya hubungan dengan Yesus Kristus. Ya, kita lihat dari ayat yang ke-11. Efesus pasal 2 ayat yang ke-11. Undangan ini sekarang diberikan pada semua orang. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu adalah orang-orang bukan Yahudi secara jasmani, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Pada waktu itu kamu tanpa Kristus, kita di luar Kristus waktu itu, tidak termasuk kewargaan Israel. Mereka adalah undangan pertama dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus Yesus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Oke. Intinya, dari ayat ini kita menjadi jelas bahwa kita yang tadinya bukan orang undangan, orang-orang non-Yahudi yang tadinya
tidak diundang, ya, sekarang melalui Yesus Kristus diundang juga. Ya. Siapapun yang mau punya hubungan dengan Allah Bapa, silakan datang melalui Yesus Kristus. Ya. Silakan datang melalui Yesus Kristus. Dan dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, coba kita kembali ke dalam Matius pasal 22. Kita melihat bahwa pesta pernikahan itu ditawarkan kepada semua orang. Dan itu berarti kepada Anda dan saya. Sudahkah Anda menerimanya? Sudahkah Anda menerimanya? Sekali lagi, ada free will, ada kehendak bebas. Tetapi ada konsekuensi. Karena ini adalah undangan pesta paling penting. Undangan pesta yang paling konsekuensial. Anda boleh skip semua kondangan yang lain. Saya nggak tahu, ada nggak yang nanti malam ada kondangan, gitu kan? Atau apa? Anda mau skip itu ya nggak masalah juga sebenarnya. Paling Anda kurang enak sama orangnya. Tapi kalau undangan yang diberikan oleh Yesus Kristus ini, maka saya hanya bisa berkata, terimalah. Terimalah. Karena apa yang Tuhan telah lakukan bagi engkau. Karena ini adalah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada di bawah kolong langit ini nama lain yang diberikan. Yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Selain nama Yesus Kristus. Dan ini adalah hal yang paling penting. Tapi, saudara yang kasih Tuhan, coba kita lihat lagi, lebih tegas lagi di ayat 8 sampai ayat 14 di sini. Ada akhir yang agak mengejutkan dalam ilustrasi ini. Ada akhir yang agak mengejutkan di sini. Karena rupanya poinnya adalah pesta pernikahan mengharuskan pakaian pesta rupanya. Dan ini terjadi di ayat yang ke-11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamunya itu, ia melihat seseorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, kawan. Dan mungkin Anda berkata ya, kawan di sini kok Tuhan sebut dia kawan ya? Sebut dia kawan habis itu di ini. Kawan di sini dari kata hetaires dalam bahasa Yunani. Ini kata yang persis sama yang Tuhan pakai dengan Yudas. Waktu Yudas datang nanti belakangan cium dia, Tuhan bilang, kawan, sobat gitu ya. Engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman gitu kan. Kawan, yang maksudnya hai bung gitu. Ya, kawan di sini bukan berarti kamu sobat sejatiku gitu ya, bukan. Ya, kawan di sini adalah hey Anda, hey saudara gitu. Bagaimana engkau masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta? Jadi ini pesta paling agung, pesta raja, anak raja. Semua orang diundang datang. Wah, hebat sekali pestanya, meriah sekali. Raja jalan-jalan. Ketemu satu orang. Pakaiannya bukan pakaian pesta, entah pakaian apa, mungkin pakaian compang-camping atau apa gitu. Dan raja berkata, kok kamu datang ke dalam pestaku tidak pakai pakaian pesta? Lalu apa yang dikatakan di sini? Orangnya tidak memberi jawaban, dikatakan, namun orang itu diam saja. Mungkin dia nggak tahu mau ngomong apa. Lalu kata raja itu kepada pelayan-pelayannya, ikatlah kaki dan tangannya, campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan di luar, di sanalah akan terdapat ratapan getah gigi. Ini menggambarkan kembali kebinasaan, terpisah dari Tuhan. Tuhan adalah terang, kalau kita terpisah dari Tuhan, maka itu adalah kegelapan yang di luar. Tuhan adalah kebahagiaan, kalau terpisah dari Tuhan adalah ratap dan kertak gigi. Sekarang pertanyaannya, pakaian pesta itu apa? Ini yang penting. Pakaian pesta ini apa kalau begitu? Apa yang perlu kita pakai di dalam pakaian pesta ini? Ada banyak penafsiran. Tapi saya selalu punya prinsip, paling bagus adalah Alkitab menafsirkan Alkitab sendiri. Dan sebenarnya ini sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita di dalam perjanjian lama. Dan ingat bahwa Tuhan bicara ini kepada orang-orang Yahudi yang mestinya tahu perjanjian lama. Coba kita buka dalam kitab Zakaria. Kita buka Zakaria pasalnya yang ketiga. Zakaria pasalnya yang ketiga. Kita akan lihat di sini ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Zakaria. Itu kitab kedua ya. Bingung-bingung. Zakaria, Maleaki, kedua dari terakhir.
Pasal 3 ayat 1. Kemudian diperlihatkanlah kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Dan iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Berkatalah Tuhan kepada iblis, Tuhan menghardik engkau, ya hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem menghardik engkau. Bukankah orang ini puntung yang telah ditarik dari api? Maksudnya siapa orang yang puntung ditarik dari api itu? Yosua. Jadi Yosua adalah imam besar, dia mewakili Israel waktu itu, tapi iblis serang dia. Iblis bilang, kok orang ini jadi imam besar, orang ini berdosa, ini adalah orang yang kotor. Iblis disebut pendakwa kita. Ayat 3, adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu ia berdiri di hadapan malaikat itu. Jadi benar, berdasarkan dirinya sendiri, Yosua itu kotor di hadapan Tuhan. Ingat, segala perbuatan baik kita seperti kain kotor, Tuhan bilang dalam Yesaya. Yosua berdiri dengan pakaian kotor dan iblis mendakwa dia. Ini orang gak benar. Saya yakin kalau iblis berdiri mendakwa kita hari ini, dia akan banyak bisa menemukan kesalahan kita. Ada yang berani berkata, iblis tidak bisa temukan kesalahan saya. Ada yang berani berkata begitu? Wah, jangan terlalu sombong. Kalau iblis mendakwa kita, dia akan temukan kesalahan kita. Tapi ayat yang keempat, ayat 3, adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu ia berdiri di hadapan malaikat itu. Yang berkata kepada mereka yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian kotor itu darinya. Kepada Yosua ia berkata, lihat dengan ini aku telah menyingkirkan kesalahanmu. Menyelesaikan dosanya Yosua. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian, kalau TB1 pakaian pesta, TB2 pakaian perayaan. Sama. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta atau pakaian perayaan. Dari tadinya pakaian kotor compang-camping yang melambangkan dia adalah orang berdosa. Tuhan bilang, aku selesaikan dosamu, aku kasih kamu pakaian pesta. Dan ini ada hubungannya dengan ilustrasi Tuhan Yesus. Di Matius pasal 22, ketika Tuhan bilang, kenapa kamu masuk ke sini nggak pakai pakaian pesta? Maka kamu berarti tidak masuk hitungan sebenarnya. Kamu menyelinap masuk ke sini. Kamu masuk ke dalam pestaku tanpa benar-benar menjadi bagian dari pestaku. Nah saudara, ini adalah suatu peringatan. Karena ketika undangan dibuka selebar-lebarnya. Tadi kita baca di Matius 22, ada semua orang diundang. Ada orang baik, ada orang jahat, segala macam. Semua masuk. Tapi yang Tuhan inginkan adalah kalau kamu mau ikut dalam pestaku, maka kamu harus menerima aku. Maka kamu harus ikut dengan syarat-syaratku. Kita tidak bisa berpikir kita akan masuk sorga dengan syarat kita sendiri. Dengan pikiran, dengan aturan kita sendiri. Tidak bisa. Kalau kita mau ikut pestanya Tuhan, kita harus ikut pakaian pestanya Tuhan. Dan Tuhan berkata, orang yang mau diselamatkan dosanya harus diselesaikan. Bagaimana caranya? Yaitu hanya dengan bertobat dan beriman penuh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah peringatan. Karena undangan telah dibuka. Ada banyak orang yang berpikir, saya sudah ada di dalam pesta. Kenapa? Karena saya ada di dalam gereja. Banyak orang berpikir, saya ada di dalam pesta. Kenapa? Karena saya orang Kristen. Saya lahir di keluarga Kristen. Saya adalah orang yang statusnya Kristen. Saya ada dalam gereja. Maka saya sudah ada dalam pesta itu. Tetapi sang pemilik pesta akan datang dan dia akan lihat. Kamu pakai baju apa? Dan ini tidak bisa dibohong-bohongin. Sudahkah Anda mengubah baju kita yang kotor itu? Yang adalah dosa-dosa kita. Dan kita serahkan satu-satunya cara. Serahkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan, aku adalah orang berdosa. Aku bertobat, aku menyesal akan dosa-dosaku. Selamatkan aku. Dan kemudian kita menerima baju pesta dari Tuhan. Sehingga bukan lagi kita hanya sekedar ada di dalam ruangan pesta. Kita ada di dalam gereja. Gereja itu mestinya terdiri atas orang-orang yang diselamatkan. Tapi pada kenyataannya tidak. Pada kenyataannya ada yang di dalam, tetapi belum memakai pakaian pesta. Yang disebut orang Kristen mestinya adalah orang yang sudah diselamatkan. Tapi
Tapi pada kenyataannya tidak. Ada banyak orang yang menyebut diri Kristen, tetapi belum memiliki pakaian pesta ini. Belum diselesaikan dosanya. Maka orang yang demikian jangan berpikir bahwa dia aman. Karena si tuan ini, raja ini, akan berkata, dia tidak pernah menjadi bagian dari pestaku. Sekalipun dia menyelinap masuk. Oleh karena itu, buang dia ke dalam kegelapan yang paling luar. Oh saudara yang kasih Tuhan. Jangan sampai semua ini adalah kita. Jangan sampai kita adalah seperti yang di pertama. Menolak dengan cara mengabaikan Tuhan. Menolak dengan cara melawan Tuhan. Lebih parah lagi saudara. Atau menolak dengan cara menyelinap. Menyelinap masuk. Kita berpikir kita ada di dalam. Tapi kita tidak pernah sungguh-sungguh berurusan dengan Tuhan. Tidak pernah sungguh-sungguh dengan hati kita berseru kepada Tuhan. Dan kita hanya sekedar masuk secara fisik ke dalam ruangan pesta itu. Tanpa punya hubungan dengan sang raja. Maka itu tidak bisa. Saya akan mengakhiri dengan mengajak kita melihat ayat yang ke-14. Dan kita akan membuat aplikasi di sini. Ayat yang ke-14 berbunyi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Ayat ini adalah salah satu ayat yang menghancurkan ide Calvinis ya. Calvinis punya satu ide irresistible grace. Kalau panggilan Tuhan itu tidak bisa ditolak. Namun tidak. Justru ayat ini berkata banyak yang dipanggil. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Karena mereka yang dipilih adalah mereka yang diketahui oleh Tuhan. Akan percaya kepadanya. Dan Tuhan memanggil begitu banyak orang. Tapi berapa banyak yang akan merespon dia. Ada yang bilang, oh aku ada usaha aku ada lembu aku ada kerjaan aku terlalu sibuk untuk Tuhan. Ada yang berkata, aku tidak percaya, ini adalah penjahat-penjahat, aku mau melawan Tuhan. Ada yang mau menyelinap masuk. Sedikit yang dipilih. Tapi apakah itu termasuk Anda dan saya? Kalau Anda belum yakin, kalau Anda masih berada di luar, kenapa tidak Anda membuat keputusan pada hari ini? Karena tidak ada jaminan akan hari esok. Minggu lalu, kami sekeluarga jemaat tahu, baru saja salah satu ya sepupu saya meninggal. Belum sampai 30 tahun. Orang berpikir, mana ada orang bisa 2 minggu lalu tidak ada yang memprediksi itu. Nah ini menandakan bahwa kita tidak ada dikasih jaminan hari besok. Oleh karena itu Tuhan berkata, kapan hari keselamatan? Tuhan berkata, hari ini. Hari ini adalah hari keselamatan. Kenapa hari ini hari keselamatan? Karena tidak satu orang pun Tuhan jamin akan punya hari besok. Hari ini adalah hari keselamatan. Oleh karena itu kalau engkau mendengar undangan Tuhan, terima dia pada hari ini. Nah bagi kita yang sudah percaya kepadanya, sudah menerima dia, apa pelajaran yang bisa kita tarik saudara? Oh ada banyak ya. Dari ilustrasi pernikahan ini, kita menjadi tahu bahwa Tuhan sebenarnya merindukan kita punya suatu keakraban yang dekat dengan dia. Kalau Anda sudah menerima Tuhan, berarti Anda sudah dipertunangkan kepada Kristus, Anda adalah mempelainya. Dan Tuhan rindu Anda dekat dengan dia. Setelah saya menjadi suami, saya menjadi semakin memahami hal ini. Bahwa bagaimana kita dalam hubungan suami istri, kita rindu pasangan kita itu dekat dengan kita. Kita ingin. Anda bisa bayangkan kalau misalnya Anda punya pasangan, tapi malas ngomong dengan Anda. Pasangan kita ajak Anda, misalnya Anda suami, Anda ajak istri Anda ngomong, ayo kita ngobrol. Malas ah. Ngapain ngobrol terlalu banyak, capek gitu. Anda bilang, wih, gawat juga ini. Ini jadi seperti apa ini? Nah, kita adalah mempelai Kristus kalau misalnya kita sudah percaya kepadanya. Tetapi berapa banyak orang Kristen yang Tuhan ingin mendekat kepadanya. Tuhan ingin berbicara dengannya.
lalu berkata, tidak, aku tidak mau. Aku tidak mau terlalu dekat dengan Tuhan. Malah ada orang Kristen yang terlalu takut, terlalu rajin bagi Tuhan. Janganlah datang ke gereja tiap minggu. Itu kan terlalu rajin katanya. Pendetalah yang ke gereja tiap minggu katanya. Oh, saudara, tidak. Tuhan sedang rindu sebagai mempelainya. Aku ingin ketemu dengan mempelaiku perempuan. Aku ingin ketemu dengan tunanganku. Aku ingin ketemu dengan tubuhku. Kita berkata, oh tidak Tuhan, aku tidak mau terlalu dekat dengan Engkau. Aku tidak mau terlalu sering membaca firman-Mu. Aku tidak mau terlalu sering berdoa kepadamu. Bagaimana? Saya tanya, ini mempelai beneran apa mempelai KW-KW-an gitu kan? Ya. Kita bisa mempertanyakan itu. Dan ingat sekali lagi, ya, bahwa Tuhan merindukan keakraban dengan kita. Apa jawaban kita terhadap undangannya? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Engkau tahu kami semua. Engkau tahu setiap hati di tempat ini. Tidak ada yang tertutup bagimu. Engkau tahu siapa yang ada di dalam Kristus, siapa yang di luar Kristus. Dan Tuhan, melalui firman-Mu hari ini, Engkau memberikan undangan kepada semua orang. Bagi yang belum memastikan keselamatannya, belum dengan sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai juru selamatnya, Engkau memberikan undangan. Undangan kepada pesta pernikahan. Undangan bahkan untuk menjadi mempelai. Dan kiranya hamba berdoa bagi yang ada di sini, agar mereka mau merespon. Sambil kita menundukkan kepala, dan kita masing-masing berdoa dalam hati kita, nggak usah lihat kanan kiri. Adakah di tempat ini pada saat ini yang mungkin berkata, saya tidak yakin dengan keselamatan sebelumnya, atau saya belum memastikan keselamatan, saya belum dengan sungguh hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau saya belum pasti akan hal itu, tapi saya ingin memastikannya saat ini. Tolong berdoa untuk saya. Saya ingin memastikan, saya ingin terima tawaran itu saat ini. Jikalau ada yang berkata demikian, silakan angkat tangan Anda di hadapan Tuhan. Apakah ada? Yang berkata, saya mungkin selama ini belum yakin, belum pasti. Atau saya tahu saya belum. Tapi hari ini saya ingin memastikannya. Jikalau ada, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Puji syukur untuk tangan-tangan yang diangkat. Saya tidak lihat semuanya mungkin. Kalau Anda mengangkat tangan saat ini, maka berserulah kepada Tuhan. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan, aku tahu aku orang berdosa. Aku tahu aku sudah memberontak terhadap Engkau. Dan Engkau sudah mati bagiku, bangkit kembali untuk aku. Menggantikan aku mau percaya kepadamu, selamatkan aku. Katakan itu dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Bagi Anda yang sudah diselamatkan, Tuhan masih mengundang kita untuk persekutuan yang lebih erat lagi dengan Dia. Bagaikan seorang pengantin mengundang kekasihnya, ayo mari kita mendekat, mari kita saling mengasihi, mari kita memiliki suatu keakraban. Dan apakah Anda meresponi Tuhan dengan berkata, ya Tuhan, aku ingin makin dekat dengan Engkau. Aku ingin makin mengenal firman-Mu. Aku ingin tunduk kepadamu dengan lebih lagi. Adakah engkau meresponi Tuhan seperti itu? Katakan kepada Tuhan. Bapa di surga, sekali lagi Engkau melihat semua kami di tempat ini. Dan bagi yang berseru kepadamu, berseru untuk keselamatan Engkau yang kiranya menyelamatkan. Sesuai dengan janji-Mu, Engkau menjadikan dia milik-Mu Tuhan. Dan bagi kami yang sudah mengenal Engkau, setiap orang yang
bertekad dalam hatinya untuk semakin dekat denganmu. Engkau yang kiranya menghargai itu, Engkau menarik kami semakin dekat kepadamu. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin.